kebaktian hari ini? Oke, ada yang tidak datang hari ini? Baik kalau begitu. Oke, baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, sebagai anak yang beriman, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Saya minta adik Ucin, pimpin doa. Ucin. Semuanya berdiri, semangat. Iya, jadi cepat. Tahu nyanyi lagu cepat itu? Hati-hati gunakan mulut ayo. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelinci ku sayang. Seperti satu, dua, tiga, 4 dan 5. Aduk tangan, tutup mata. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Terima kasih untuk adik Ucin. Ya, Pak. Ini kalau perintah, coba tangan semangat deh. Iya, siapa yang bisa pimpin iya? Adik Karson bisa pimpin? Saya Rama. Oke, adik Karson silakan. Rama. Teruskan dulu mas. Oke teman-teman berdiri. Ya, ya. Yohan. Ya, jadi bismillah. Ya, Satu, dua, tiga. Yepo itanda yepo, yepo itanda yepo itanda yepo, eduki duki yepo, eduki duki yepo, Kira-kira. yepo itanda yepo, yepo itanda yepo itanda yepo, eduki duki yepo, eduki duki yepo. Oke, terima kasih untuk adik Karson. Oke, baik, sebelum ke topik pembelajaran, Pak ingin bertanya dulu. Pernahkah kalian membaca sebuah cerita yang kalimatnya membingungkan? Pernah BKP baca cerita yang serta kalimat maksud itu? Pernah? Asal pernah aku? Kenapa? Bahasa Inggris. Bahasa Jepang. Jadi sudah kita belajar di PSOE. Jadi kita akan belajar tentang Jadi hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif ya. Efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Jadi kalimat efektif adalah kalimat disusun sesuai kaidah kebahasaan yang berlaku. Susunan kata, ejaan, tanda baca atau strukturnya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, sini artinya kalimat yang disusun itu harus baik dan benar. Nah, di sini kalimat efektif itu disusun dengan kaidah-kaidah bahasa yang berlaku.
Misalnya itu Bu, susunan kata, ejaan, cara baca ya. Nah, apa tujuannya? Jadi tujuannya agar pesan yang disampaikan itu mudah dipahami atau mudah dimengerti oleh pembaca ya. Nah, contoh. Nah, sekarang adik-adik coba perhatikan ke papan semua. Nah, untuk kalimat yang pertama ini, saya tanya kepada kalian, sudah efektif atau belum? Yang bagaimana sih? Belum, Pak. Pertama belum, kedua sudah. Ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Nah, saya cek kan. Kalimat pertama bola belum efektif karena kata Riko dan dia itu diulang-ulang jadinya tidak efektif dan juga kata bermain-main juga diulang-ulang, makanya kalimat yang pertama ini tidak efektif. Coba perhatikan kalimat yang kedua ini. Riko suka bermain bola di lapangan, berarti sudah Efektif. Tidak terlalu panjang kalimatnya ya. Iya, Pak. Tapi di sini sudah mengerti. Sudah, Pak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri kalimat efektif. Jadi yang pertama itu mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia ya. Misalnya tanda titik sio ya. Nah, pada saat kita menulis cerita juga, menulis sebuah pesan, kalau kita menulis nama orang atau nama negara, nama suatu tempat itu, apanya harus menggunakan huruf Kapital. kapital ya, huruf besar sering terjadi ya. Oh, ini kapital. Ah. Huruf besar kok. Huruf besar. Itu mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. Misalnya, yo ini yang tulis surat ya. Kalau kita menulis nama orang, menulis asal huruf T, harus menggunakan huruf kata di awal. Nah, ciri yang kedua adalah memiliki unsur kalimat. Setidaknya ada subjek dan predikat yang digunakan dengan tepat. Di dalam kalimat itu harus memiliki setidaknya ada subjek ya. Siapa ya? Siapa atau apa yang dibicarakan. Kemudian ada predikat. Maksudnya apa yang dilakukan oleh si subjek ini. Iya, Pak. Yang ketiga, ciri yang ketiga, hemat kata, tidak bertele-tele. Nah, saat kita membuat sebuah kalimat, kita itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang berulang-ulang ya. Iya, Pak. Nah, di situ juga kita harus menggunakan kata-kata yang penting saja ya. Yuk.
Lanjut, yang berikut, pesan yang disampaikan jelas, tidak membingungkan. Nah, saat kita menyampaikan atau menulis atau berbicara, orang lain harus bisa langsung mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi kalimat itu harus jelas, harus jelas, tidak membingungkan bagi orang yang membaca atau orang yang sedang bercakapan dengan kita, Iya, Pak. Nah, perhatikan satu berikut. Ramalan, hapus papan sukan keren. Ini baking papan. Nah, kita lihat contoh ciri kalimat efektif yang pertama. Lihat contohnya. Nah, contoh ciri kalimat yang pertama yaitu mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. Coba perhatikan di sini. Apa yang membedakan kalimat yang di atas dan yang di bawah? Penggunaan huruf kapital. Ya? Kapital dan huruf kecil. Iya. Betul sekali. Betul sekali untuk adik Denis. Tepuk salut. Salut. Untuk Denis. Salut. Jadi kalimat yang pertama ini belum mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Yuk, Bu. Mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. Di awal kalimat itu atau kita harus menggunakan huruf kapital. Oh, Bu. Di sini ibu memasak nasi di dapur tidak efektif karena di awal kalimatnya menggunakan huruf kecil, tidak menggunakan kata ibu ini, tidak menggunakan huruf kapital. Sedangkan yang di bawah ini menggunakan di awal kalimatnya menggunakan kalimat apa? Menggunakan huruf kapital. Contoh yang berikut dari ciri memiliki unsur kalimat, setidaknya ada subjek dan predikat.
Coba perhatikan ke papan. Nah, ini tadi contoh dari ciri kalimat memiliki unsur kalimat subjeknya ada subjek dan predikat. Subjeknya boga siapa Nah, predikat itu apa yang dilakukan oleh subjek ini. Nah, coba perhatikan di sini. Untuk kalimat yang pertama ini sudah efektif atau belum? Tidak. Saya mau jelaskan. Karena Ya, tidak silakan. ada subjeknya, Pak. Iya, betul sekali. Ada yang lain? Iya, betul sekali. Jadi apa yang dikatakan oleh Adik Jadi tadi benar ya? Nah, di kalimat pertama ini tidak memiliki subjek. Nah, di sini siapa yang pergi ke sekolah tuh? Tidak ada subjeknya. Sedangkan kalimat yang kedua ini sudah efektif. Karena di sini sudah tertera subjek dan predikat. Yang berikut hemat kata dan tidak bertele-tele. Nah, coba perhatikan di sini. Dia naik ke atas tangga. Apakah kalimat ini sudah efektif atau belum? Belum. Nah, ciri kalimat efektif yang ketiga tadi hemat kata dan tidak bertele-tele. Nah, sama tanya ke kalian dulu. Apakah kalimat ini sudah efektif atau belum? Belum. Kenapa belum efektif? Balasan kata, Pak. Ya, Balasan kata. borosan kata ya, kata. Jadi kata naik ke atas ini itu diulang ya. Sebaiknya kita tulis dia naik Oke, sampai di sini sudah mengerti semuanya? Sudah. Ini ada yang belum paham? Paham semua, Pak. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, untuk lebih memahami lagi terkait materi yang kita pelajari, sekarang kalian nonton video ini dulu. Ya, Pak. Bahasa Indonesia karena efektif untuk kelas 4 SD ya untuk kebalikan. Apa itu kalimat efektif?
Kalimat efektif adalah Bahasa Indonesia, kalimat efektif untuk kelas 4 SD, kurikulum Merdeka. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Susunan kata, ejaan, tanda baca, atau strukturnya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ciri-ciri kalimat efektif adalah yang pertama, mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. Kedua, memiliki unsur kalimat, setidaknya subjek dan predikat yang digunakan dengan tepat. Selanjutnya, hemat kata dan tidak bertele-tele. Dan yang terakhir, pesan yang disampaikan jelas, tidak membingungkan. Mari kita perhatikan contoh-contoh soal tentang membuat kalimat efektif. Singapura. Perhatikan video di dalam. Maya, Vina, dan Eda sedang mendaki gunung akibat perahu. Ini belum menjadi kalimat efektif. Kalimat efektifnya adalah seperti berikut. Nah, kita lihat kan perbedaannya. Jika kalian perhatikan, pada kalimat efektif harus menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Pada kalimat yang pertama, untuk nama orang perlu menggunakan huruf kapital dengan kata di awal seperti berikut. Pak Rustam sedang memberikan nasihat kepada adik mingguan kami. Penggunaan huruf untuk di awal kalimat sehingga pergi kita bisa mengamati para murid-murid pasti saja sesama murah sekali. Akan menjadi berlebihan. Jadi kalimat efektifnya jangan dahulu dari kata dulu kita ganti jadi dahulu. Zaman dahulu manusia memakai bilangan untuk bepergian. Para tamu-tamu duduk di kursi dengan sangat tenang sekali. Di sini karena di depan sudah ada kapal para cukup ditulis sekali menjadi para tamu. Jangan lupa apabila di awal kali ya, jadi para tamu duduk di kursi. Nah, di sini kursi sekali karena di kursi itu menuju suatu tempat berarti di atas. Dan di sini ada kata yang Oke, baik, kalian sudah menontonnya tadi. Sekarang coba perhatikan, siapkan sebuah cerita. Wanita sama-sama untuk membacanya. Ikut, Pak. Coba baca dari sini sampai sini. Oke. Raja Ampat. Oke, sama-sama. Raja Ampat. Hai, aku Rin. Aku dan teman-temanku akan berenang bersama. Kami tinggal di Pulau Miso, Raja Ampat di Papua Bali. Kalau kalian melihat peta dunia, tempat tinggal kami adalah satu titik di Indonesia bagian timur. Tempat tinggal kami dikelilingi lautan. Kalau ingin berenang, kami cukup pergi ke pantai. Pantai di sini bersih, pasirnya putih, lembut, dan airnya sangat jernih. Oke, selanjutnya Adi Nadia, lanjut yang ke bawah. Beberapa tahun belakangan ini, pulau kami didatangi banyak turis.
dari dalam negeri, ada pula yang dari luar negeri. Mereka menyukai pemandangan di daerah kami, baik pemandangan di darat maupun pemandangan di bawah laut. Banyak wisatawan datang ke daerah kami untuk menyelam. Mereka tertarik akan beragam flora dan fauna di dalam laut. Kata mereka, Raja Ampat adalah surga bawah laut cantik di dunia. Tentu saja kami setuju. Oke, selanjutnya Saya Adik Berni. tidak semua wisatawan suka menyelam. Ada yang cukup menikmati pemandangan dari permukaan saja karena air laut di sisi jernih sekali. Ikan dan karang aneka warna bisa terlihat dengan jelas. Untuk aku dan teman-temanku, laut adalah tempat bermain kami. Kami terbiasa berenang dan menyelam tanpa alat. Kadang-kadang kami bercengkrama dengan ikan-ikan. Kadang-kadang kami saling menyemprotkan air. Ya, Adik Yohan. Sejak kecil kami sudah diingatkan orang tua kami untuk tidak merusak karang. Dapat kalian, karang itu termasuk hewan laut. Karang menjadi tempat tinggal dan sumber makanan bagi banyak biota laut lainnya. Temanku Maruna sangat marah jika ada wisatawan yang merusak karang atau membuang sampah sembarangan. Hei, bawa pulang sampah kalian. Maruna akan mengejar si pembuang sampah dan tidak akan membiarkannya bebas. Ya, sampah akan mencemari lingkungan tempat tinggal kami. Sampah juga akan korban juga. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah membaca ceritanya. Ya, Pak. Dari cerita itu tadi, ini ada kalimat, kenapa kalimat tidak efektif ya? Coba perhatikan di sini. Sudah, Pak. James Kentapaya. Oh, yang pertama, Mora itu berenangnya tidak bisa ya. Ini kalimat tidak efektifnya. Untuk kalimat efektifnya, Mora belum bisa berenang. Selanjutnya, Maruna, Rei, dan teman-temannya mereka tinggal bersama-sama di Pulau Misol, Raja Ampat. Kalimat ini tidak efektif ya. Nah, ini kalimat efektifnya. Maruna, setelahnya ada koma, Rei dan teman-temannya dari Pulau Misol, koma, dan seterusnya ya. Ya, Pak. Oke. Sekarang kalian duduk dalam kelompok ya. Sudah, Pak. Di kelompok 1.
Sudah? Sabar, Pak. Oke, adik-adik sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Kelompok 2 sudah? Belum, Pak. Sabar. Setengah mati kataku. Sudah, kelompok 1 silakan presentasi. Silakan. Selamat pagi, teman-teman. Selamat Pagi. Kami akan membacakan hasil ujian kami. Oke, pertanyaan ditulis dari kepala kalimat tidak efektif berikut menjadi kalimat yang efektif. Yang pertama kalimatnya itu dia sangat baik sekali, itu merupakan kalimat tidak efektif, dan kami mengubahnya menjadi kalimat efektif yaitu dia sangat baik. Yang berikutnya itu kamu harus rajin belajar agar supaya tidak naik kelas. Di sini itu ada agar supaya naik kelas. Di sini itu ada penyebelan kata, ada kata agar dan supaya. Jadi kami mengubahnya menjadi kalimat efektif yaitu kamu harus rajin belajar supaya naik kelas. Yang berikut, Hardi, Ramadan dan teman-temannya mereka tinggal bersama-sama di Pulau Flores di Manggarai. Di sini itu tidak dilengkapi dengan kata koma sehingga kalimat ini menjadi tidak efektif. Setelah itu kami ubah menggunakan tanda koma, yaitu Hardi, Ramadan dan teman-temannya mereka tinggal bersama-sama di Pulau Flores, Rute di Manggarai. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 telah mempresentasikan. Kasih DOB dulu untuk kelompok 1. Kasih untuk kelompok 1. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Oke, terima kasih kepada adik-adik sudah mempresentasikan kerja kalian tadi. Oke, sebelum kami menutup pembelajaran, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Berarti sudah mengerti semuanya? Iya, Pak. Oke, sebelum kita pulang, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Adik, Pak. Oke, Assalamualaikum. Oke, baik. Sebelum kita pulang, Pak akan menyimpulkan
materi kita hari ini. Dari kalimat efektif juga, kalimat yang dapat menyampaikan pesan dengan jelas, singkat, dan tepat kepada pembaca atau pendengar. Dan juga ada ciri-cirinya tadi. Nah, ini tadi ciri-cirinya. Aturan acara bahasa Indonesia memiliki unsur kalimat setidaknya ada subjek dan predikat. Kemudian 5 kata, tidak bertele-tele, pesan yang disampaikan jelas, tidak membingungkan ya. Nah, dengan menggunakan kalimat ini, komunikasi menjadi lebih efisien ya. Oke, baik, sebelum pulang kita berdoa dulu. Saya minta di minta doa. Berdiri semua. Berdiri. Hardi. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai